Waalaikumsalam. Silakan kita terlebih dahulu. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Baik, selamat pagi. Pagi. Sebelum kita mulai konseling, bolehkah kita biar lebih dekat memperkenalkan terlebih dahulu? Boleh. Saya dulu, nama saya Jessica Cita Rahayu. Saya seorang mahasiswi di USK. Sekarang sudah masuk di semester 4. Aduh, namanya Jessica Citra Rahayu. Saya boleh manggil apa nih? Jessica apa Citra apa Rahayu? Panggil Jessica aja. Manggil Jessica ya. Sebelum juga saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya itu Muhammad Farhan. Jessica bisa manggil saya itu Farhan saja. Sebelum kita masuk ke proses konseling kita, apakah Jessica mau ke kamar mandi atau ke mana terlebih dahulu? Kayaknya nggak perlu. Ya, nggak perlu. Berarti proses konseling kita lakukan sekarang ya. Sebelumnya nih Kak Jessica, apakah kakak pernah mengikuti proses konseling ini? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Sebelum kita mulai konseling ini, saya jelaskan terlebih dahulu ya apa itu bimbingan konseling itu. Bimbingan konseling itu Kak Jessica adalah memberi bantuan oleh konselor. Konselor itu saya terhadap seorang klien. Klien ini Kak Jessica sekarang. Jadi kami di konselor ini ingin memberi bantuan pemecahan masalah dari permasalahan dari Kak Jessica. Nah, kami dari konseling ini juga ada asas itu Kak, asas keterbukaan, kerahasiaan, dan kesukarelaan. Jadinya Kak Jessica bisa cerita nih secara sukarela tentang permasalahan Kak Jessica, dan Kak Jessica juga jangan takut bahwa cerita Kak Jessica ini menyebar keluar. Soalnya kami juga ada yang saya bilang tadi asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini asas yang tidak boleh diketahui oleh orang banyak, cuman saya. Oke. Apakah Jessica paham dengan penjelasan saya? Paham, Pak. Paham. Selanjutnya, apakah Kak Jessica bisa menceritakan bagaimana permasalahan Kak Jessica? Jadi kan Pak, saya punya masalah tentang teman gitu Pak. Kan saya kan seorang mahasiswa di SK. Jadi saya itu punya masalah soal pertemanan yang dimana saya itu sulit untuk bersosialisasi kayak gitu Pak. Kayak misalkan ada teman baru nih, kayak lingkungan baru. Jadi saya susah untuk beradaptasi, seperti ingin dekat sama dia tuh susah, kayak mencari topik perbicaraannya itu saya sulit kayak gitu. Terus saya dari situ saya ngerasa bahwa saya nggak ada teman, terus pun saya ngerasa bahwasannya mereka tuh menjauhi saya, padahal saya tahu itu salah saya karena saya tidak bisa membangun hubungan kepada mereka gitu Pak. Jadi gimana nih? Oh, berarti permasalahan Kak Jessica ini sulit berkomunikasi, bersosialisasi ya dengan orang-orang baru. Oh, saya sangat merasakan bagaimana sulitnya Kak Jessica ini mengenal atau masuk bersosialisasi dengan orang baru. Tapi boleh nggak saya ini mengetahui bagaimana cerita Kak Jessica lebih dalam tentang kesulitan yang dialami Kak Jessica? Jadi kan Pak, kan seperti yang saya bilang bahwasannya saya tuh sulit untuk berkomunikasi dengan orang baru gitu kan. Mungkin faktor penyebabnya saya rasa kayak dari lingkungan juga kan. Saya kayak orang tua saya juga melarang saya buat kayak sering keluar-keluar gitu. Bisa dibilang inilah strict parents, atau orang tua saya itu melarang untuk melakukan hal-hal yang berlebihan begitu. Jadi di situ saya ngerasa bahwa ketika jumpa sama orang tuh saya takut pertamanya, kayak takut, terus saya ngerasa takutnya mereka tuh nggak suka kehadiran saya di situ, gitu Pak. Terus jadi saya ngerasa sedih juga di situ, padahal saya tahu saya tuh kurang membangun komunikasi yang serius gitu. Jadi gimana tuh Pak? Jadi ini Kak Jessica permasalahannya sulit berkomunikasi atau bersosialisasi itu karena Kak Jessica ini tidak diberikan atau kebebasan oleh orang tua untuk keluar malam gitu Kak Jessica. Iya Pak. Kak Jessica ceritakan mengapa orang tua Kak Jessica ini tidak memperbolehkan Kak Jessica bebas untuk keluar malam Kak Jessica. Mungkin alasan di balik orang tua saya itu melarang saya karena takutnya kan banyak juga kan Pak tindakan kejahatan di luar gitu, apalagi kalau misalkan kita keluar malam-malam dan ketemu dengan orang baru. Jadi orang tua saya itu merasa belum percaya gitu kalau misalkan saya baru berteman dengan orang yang baru, takutnya nanti nggak cocok lah ataupun berbeda pendapat, jadi bisa menyebabkan masalah di situ. Mungkin itu alasan orang tua saya melarang. Tapi Kak Jessica, orang tua Kak Jessica ini melarang pas keluar malam saja, apakah ada larangan dari orang tua dari Kak Jessica?
Kalau misalkan larangan, kami dikasih batas Pak, misalkan keluarnya dari pagi sampai sore aja. Jadi kalau misalkan udah lewat maghrib itu nggak boleh keluar lagi gitu. Tapi kan terkadang saya ada tugas kuliah juga kan Pak, tugas kelompok sama teman, nanti kayak keluar gitu di warkop gitu kan. Kan di situ saya dilarang, jadi saya nggak bisa mengerjakan tugas dan saya tuh kayak ngerasa dilarang lah tadi kan, kayak ngerasa nggak ada kawan. Nanti teman-teman saya juga menjauhi saya karena dikira saya anak mami gitu, karena nggak boleh pulang malam. Itu gimana nih Pak? Jadi gimana nih Pak sarannya supaya saya tuh bisa menyelesaikan masalah saya Pak? Berarti dari Jessica tidak bisa keluar malam ya, Iya. dikasih orang tua. Tapi Jessica tadi cerita ada waktu yang dikasih orang tua dari Jessica itu dari pagi ya sampai sore. Mungkin saran saya ya Jessica, bisa Jessica manfaatkan waktu dari pagi sampai sore itu untuk bersosialisasi atau belajar mengerjakan tugas dengan teman-teman. Mungkin ketika memanfaatkan waktu dari pagi sampai sore itu bisa menumbuhkan rasa sosialisasi Jessica. Jadi Jessica juga nggak perlu takut untuk memulai hubungan baru dengan pertemanan ini. Mungkin itu saran saya Jessica. Baik Pak, saran Bapak lumayan bagus juga kan Pak. Jadi Bapak ngasih saya opsi mengerjakan tugas di siang hari gitu kan, supaya saya tuh bisa juga berkomunikasi atau bersosialisasi dengan teman-teman saya. Baik Pak. Setelah sesi konseling ini Kak Jessica, bagaimana perasaan Kak Jessica setelah proses konseling ini berjalan? Perasaan saya setelah datang ke konseling ini, saya merasa lumayan terbantu dan agak lega gitu Pak perasaannya, karena kan saya udah bercerita sama Bapak, saya percaya juga sama Bapak dapat menyelesaikan masalah saya. Jadi perasaan saya udah mulai, kegelisahan saya atau kekhawatiran saya ini sudah mulai berkurang gitu Pak. Berarti selama proses konseling ini Kak Jessica sudah rasa hatinya itu sudah agak lega ya. Iya Pak. Kak Jessica, tadi kan Kak Jessica sudah bercerita sudah lega juga nih. Mungkin proses sesi konseling kita pada hari ini kita sudahin dulu. Bagaimana nih Kak Jessica dengan proses konseling kita selanjutnya? Kapan nih kita bikin proses konseling kita? Selanjutnya saya ada waktu hari Sabtu Pak, gimana? Hari Sabtu. Iya. Berarti kita hari Sabtu Kak Jessica datang ke sini ya Kak Jessica untuk kita proses konseling lebih lanjut lagi. Baik Pak. Mungkin sesi konseling pada hari ini saya tutup Kak Jessica. Terima kasih sudah datang. Semoga permasalahan Kak Jessica juga, perasaan Kak Jessica juga sudah lega. Terima kasih sudah datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.